Cek. Oke. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman kelas 9 yang saya banggakan. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara apa, Mister? Seminar. Betul, seminar kelas 9. Nah, kira-kira sudah ada pada tahu belum? Hari ini berjudul apa seminarnya? Apa? Listrik sada, dengar. Kira-kira judulnya apa hari ini? Iya, apa Mister? Cuman Clifford aja yang ngomong yang lain nggak tahu. Apa? Entrepreneur. Iya, seorang pengusaha ya. Nah, Miss Riksa sebelum mulai ingin cek semangat kalian pada pagi hari ini. Kemarin sudah dilepas begitu ya, harusnya sudah sukacita dan semangat ya Mister ya. Miss Riksa ingin cek semangat kalian. Kalau Miss Riksa tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya apa Mister Randy? Luar biasa, haleluya. Oke, ingat ya kalau Miss Riksa tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya? Luar biasa, haleluya. Siap? Oke, kita coba ya. Apa kabar hari ini? Wah, suaranya ada 1000 orang, Mister. Sekali lagi, masa beribu-ribu orang ini kalah suaranya sama Miss Riksa yang cuma 1 orang. Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Astaga, lemes Mister, belum sarapan mungkin ya. Luar biasa, haleluya. Sekali lagi, Miss Riksa nggak akan mulai kalau nggak keluar suaranya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Begitu. Oke Mister, sebelum kita mulai ya, kita akan pujikan terlebih dahulu ya, sebuah pujian kita. Hari ini kita harus bersemangat ya, karena di akhir kelas 9 ini, di ujung kelas 9 ini kita harus bersukacita ya. Karena apa Mister? Sudah lulus. Sudah lulus semua, puji Tuhan. Emang sudah tahu kalau sudah lulus semua? Di mana aja lulus semua. Oke, kita pujikan satu pujian yaitu adalah Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita pujikan bersama-sama dengan sukacita. Kita mau berharap pada Tuhan, dan kiranya Tuhan menjadikan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau, melayakkan seluruh hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pujikan sekali lagi, Ku Mau Cinta Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
sesuai dengan rencana. Kita pujikan sekali lagi Ku Mau Cinta Yesus. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita teman-teman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Kau Tuhan selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena 3 tahun ini Engkau sudah menyertai kami, memelihara kami sehingga kami boleh menyelesaikan studi kami di SMP. Jadikan kami untuk memiliki jiwa mandiri, jiwa yang mau berusaha sebagai remaja-remaja Kristen yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu ya Abaku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pak Agus, kami persilahkan untuk membuka dalam doa. Mari anak-anak kita bersatu hati ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Pujian ini menjadi satu komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau selalu cinta Tuhan Yesus. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, mempedulikan kami, menebus kami dengan kasih-Mu yang sempurna dan menjadikan kami berharga. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, di penghujung kami di kelas 9, kami terus diperlengkapi oleh Tuhan. Juga melalui kesempatan pagi ini, An Entrepreneur menjadi kesempatan untuk memberikan kami wawasan kehidupan kami yang sesungguhnya, bagaimana setiap ilmu yang Tuhan berikan
Setiap kesempatan kami belajar, menambah wawasan, mengasah skill kami makin diperlengkapi oleh Tuhan. Bahkan untuk masa depan yang indah, Tuhan memperlengkapi kami juga melalui kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa bila setiap materi, pengalaman, sharing yang akan disampaikan oleh pembicara, itu boleh dipakai oleh Tuhan untuk makin menolong kami melihat realita dunia dan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan merespon. Kami mempergunakan setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat melalui kehidupan kami, melalui media sosial, melalui setiap peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pembicara yang akan menguraikan, yang akan men-sharingkan pengalaman kehidupannya. Kiranya Tuhan juga memakai anak-Mu, sehingga Tuhan boleh memimpin dari awal sampai akhir. Setiap kami boleh diberkati melaluinya. Tuhan juga berkati kiranya, supaya acara ini sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Kami sampaikan terima kasih kepada Mr. Agus yang sudah membawakan doa ya. Nah, Mr. Untuk acara berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMP Kristen Gloria II Surabaya. Kepada Mem Linda kami silakan. Monggo Mem Linda. Oke, berikan aplaus dulu dong teman-teman. Nah, dari tadi sepi ya. Jadi tegang. Saya minta Mr. Randy, Pak Randy ya, kalau bahasa Jawa enggak ada Mr. Sama Miss Riksa tetap di sini. Tadi saya perhatikan saat menaikkan pujian, yang menyanyi hanya 2 orang saja. Siapa? Ada yang tahu siapa yang nyanyi hanya 2 orang aja? Ya, just mention the name. Wis, siapa yang nyanyi tadi? 2 orang saja, masa kamu enggak tahu di depanmu? Kamu duduk depan sendiri, harusnya kamu tahu siapa yang nyanyi. Miss Riksa sama Pak Randy aja. Sementara yang lain duduk manis mendengarkan. Saya ingin semuanya nyanyi. Kita akan belajar mengenai entrepreneurship kan. Salah satu pembelajaran entrepreneurship itu adalah kita belajar untuk berempati. Bisa merasakan pujiannya tuh kalau kita juga semua ikut nyanyi. Silakan Miss. Sekali lagi pujiannya tadi Pak Omega. Semuanya ikut nyanyi, saya akan keliling, saya akan mendengarkan. Baru saya sambutan. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta selamanya. Ya Abba Bapa ya. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
kasih. Ya, harusnya semua ikut nyanyi ya. Tuhan itu tidak, maksudnya kalau suara kita merasa jelek, merasa tidak bisa nyanyi, tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan mau dari hati kita menaikkan pujian. Jadi belajarlah untuk terus sama-sama untuk menaikkan pujian. Bukan yang sekarang, tapi sepanjang hidup. Oke, untuk hari ini kita bersyukur di tengah-tengah kalian sudah menyelesaikan 3 tahun belajar. Udah lulus belum? Belum ada pengumuman. Tunggu aja pengumumannya kan? Jadi belum tahu udah lulus apa belum. Ya, kita juga belum rapat verifikasi kelulusan buat kalian. Sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan. Jadi tadi Pak Randy bilang sudah lulus. Belum Pak, belum ada pengumuman. Diimani lulus semua. Pasti kita berharap semua lulus ya. Tapi di tengah-tengah semua itu tetap melakukan hari-hari ini masih hari-hari efektif kalian belajar. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang pembicara. Ada yang tahu siapa pembicaranya? Ya, yang boys bagian belakang itu kayaknya antusias. Ya, Rongki, siapa namanya Rongki? Yakin? Bukan Rongki? Oke. Jadi kalian boleh manggil C nanti mungkin atau apa. Jadi kita akan belajar apa itu entrepreneur dan juga kita akan melihat. Karena seringkali kata-kata entrepreneur itu kayak ada di mana-mana. Bahkan di pembelajaran SD, SMP, sampai perguruan tinggi itu didengung-dengungkan. Tadi saya mengatakan pembelajaran entrepreneur itu adalah pembelajaran di mana kita diajak berempati. Jadi bukan hanya teori aja, tapi kamu terlibat di dalamnya secara langsung. Tapi akan seperti apa, nanti kalian akan dengarkan, dan saya berharap kalian menikmati dengan baik, belajar dengan baik, ambil sesuatu yang baik untuk kalian, bukan untuk Bapak Ibu Guru. Itu untuk kebaikan kalian semua. Kalau kalian miss ini, tidak konsentrasi, tidak fokus, hilang, maka hilang sesuatu yang baik. Lalu kedua, saya tahu kalian semua membawa HP. Saya juga membawa HP. Tapi harus tahu kapan menggunakannya dengan tepat. Pada saat nanti pembicara menyampaikan, memaparkan materi, dengarkan dengan baik. Mungkin ada yang mengatakan, saya mau mencatatnya di HP. Silakan, tapi akan terlihat siapa yang mencatat atau chatting. Beda ya, akan terlihat di sana. Jadi saya harap kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Dan ambillah momen yang terbaik ini untuk belajar. Kami berusaha memberikan hal-hal yang baik buat kalian, sehingga kalian bisa lebih siap lagi. Maka sambutlah webinar ini dengan baik, belajarlah dengan baik, dan jadilah yang terbaik bagi hidup kalian. Oke, siap? Oh, siap? Ya. Nah, begitu tuh. Kalian kan masih muda kan? Usia kalian berapa? Nah, kok jawabnya lemes? Sekali lagi, siap? Ya. Oke, tunjukkan itu. Siap, benar-benar siap. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berikan tepuk tangan untuk Melinda, teman-teman. Nah gini dong, yang semangat jangan lemes. Kalau kalian lemes, Miss Riksa sama Pak Randy tambah lemes ya. Sekali lagi, Miss Riksa cek semangatnya ya. Kalau ditanya, apa kabar hari ini? Jawabnya? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Oke, sekali lagi ya. Jangan Clifford terus, tapi semuanya. Luis, ayo Luis, yang keras suaranya ya. Oke, siap ya? Miss Riksa akan tanya ke kalian, apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Oke, Mister. Mister, hari ini kita kan ada seminar ya. Kita kedatangan gestar yang luar biasa. Gestar. Iya, gestar. Seminar ya. Apa? Seminar. Iya, seminar. Karena sudah onset jadi seminar. Kalau Nah, belum onset, kalau onset? webinar. Oh, webinar. Oke. Nah, ini adalah ilmu baru ya. Materi baru dari Mr. Randy. Ya, untuk seminar hari ini Mister, itu ada tujuannya ya. Yang pertama, yaitu supaya siswa itu bisa kreatif ya Mister ya. Kreatif. Kreatif dalam menggunakan waktu yang ada. Betul. Itu selama pandemi ini kan kita kekurangan kegiatan ya, kegiatannya hanya di rumah. Kalau yang hobi olahraga ya pasti olahraga. Tapi kalau hobinya makan, tidur, nah itu olahraga Mister. itu penting. Kenapa? Olahraga penting. Penting. Luangkanlah waktu untuk berolahraga.
Jangan menunggu waktu luang untuk berolahraga. Oke, quotes dari Mr. Randy ya. Bukan. Dari siapa? Pak Wi. Oh, Pak Wahyu. Oke. Terus yang kedua, Mister, ya, tujuannya yaitu siswa sadar bahwa segala yang ada di sekitar itu mereka bisa menjadi peluang, gitu ya. Kesempatan. Bisa menjadi kesempatan buat mereka untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, begitu. Terus yang terakhir, mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka, begitu ya. Jadi Mengembangkan digali potensi. lagi. Benar sekali. Salah satu filosofi pendidikannya Gloria, Miss. Jadi belajar pendidikan itu bukan mengisi wadah yang kosong, tapi menggali. oke, Menggali tapi sampai ketemu talenta yang Tuhan taruh. betul sekali. Jadi Ya. kalau orang ngomong, wah aku sekolah nggak dapat apa-apa, keliru. Iya, Bukan gitu, tapi menggali. menggali Nah, ya, gitu. hingga muncul sesuatu potensi diri Nah, dalam itu diri sih. mereka. Oke, Mister. Pak Randy, sebelum kita perkenalkan siapa pembicara kita, Pembicara. sampai salah. Narasumber. Iya, nama narasumbernya Kalau kita ya. narahubung. Oke, saya mau tanya nih sama Mister Randy ya, biar nggak tegang semuanya. Saya ada satu pertanyaan untuk Mister Randy. Mister tahu nggak mobil yang besar yang biasanya dibuat traveling itu apa? Elef. I love. Kalau bahasa Inggrisnya kamu? You. I love you too. Oke. Kena satu ya. Oke teman-teman. Jangan dicontoh ya. Sama-sama udah pasangan kok gitu. Biar nggak tegang ya. Oke Mister, langsung aja ya. Kita perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Teman-teman sudah ada yang tahu ya di sosial media biasanya. Nah, namanya itu adalah Evelyn Restu Asmoro. Kayak lagunya Afgan. Yang mana? Panah Asmoro. Oh, Panah Asmoro. Oke. Asmara, Mister. Panah Asmara. Oh doai. Oh, kalau bahasa Jawa Asmoro ya. Nah, iya. Oke, artinya itu apa? Asmoro. As itu kartu, moro itu datang. Jadi? Kartunya datang. Apa sih? Oke, jadi namanya adalah Evelyn Restu Asmoro. Oke, berikutnya ada karirnya ya. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, jadi Evelyn ini teman-teman lahir di Surabaya, asli orang Surabaya, rek ya. Nah, lahir pada tanggal 14 November 2001. Berarti sekarang kira-kira usianya 21 ya, Mister ya? 21. Iya, kayak Orang saya. kaya ini, Miss. Nggak kalah jauh berarti. Orang kaya. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya? Kaya? Saya kuliahnya di UPH. Oh iya. Oke, untuk riwayat pendidikannya ya, Evelyn ini alumni dari TK dan SD Kristus Raja, ya. Untuk SMPK-nya di mana, Mister? Sama di Stanislaus Kristus Raja. 2. Iya. Nah, ternyata Evelyn ini juga alumni dari SMA Gloria 2, Sama Gloria. dari SMA sebelah. Nah, pada saat ini Evelyn ini adalah mahasiswa aktif di UPH Surabaya. Wah, luar biasa ya. Berikan aplaus dulu. Nah, ini ada karirnya Evelyn sendiri. Wah, luar biasa, ada banyak sekali ya, Mister. Yang pertama, dia itu sebagai musik konten kreator aktif di berbagai platform. Ini ada TikTok juga ya. Kayak Pak Rema Ya, dong. luar biasa. Kenapa? Pak Rema juga musik konten kreator. Pak Rema? Mm-mm. Oke. Tapi sudah tutup. Sudah tutup karena bangkrut ya. Sudah tutup. Oke, yang kedua gestarnya dalam acara kampus maupun di luar kampus ya. Setelah itu dia memiliki 2 single, wah, yang berjudul Merindukanmu dan Cemburu. Wah, luar biasa. Nanti dicari ya teman-teman ya di TikTok. TikToknya apa, Miss? Nanti langsung ditanya aja sama Evelyn ya. Merindukanmu itu lagunya The Massive. Iya, yang Merindukanmu kan ya. Tapi ini punyanya Evelyn. Lagunya sehat itu loh. Yang mana? Lagunya sehat. Yang bagaimana? Saya Yang nggak tahu, Mister. Suka minum jamu. Yang bagaimana sih? Selama aku Oh, masih itu. bisa bernafas, ku kan selalu minum jamu. Waduh, so sweet amat. Oke, nanti aja nyanyinya Mister ya. Oke, itu
lagunya The Massive Merindukanmu, tapi ini punyanya Evelyn. Yang berikutnya bekerja sama bersama TikTok. Oke, dalam bidang musik tentunya ya selama 6 bulan. Lagu yang kedua itu saya bingung, Miss. Yang apa? Lagu yang kedua itu bingung saya. Yang cemburu. Nah, cemburu yang ada di dalam naungan. Iya, semua dua-duanya itu ada di dalam naungan TikTok, Mister. Oh, jadi lagunya bukan cemburu dalam naungan, bukan? Bukan. Oh. Bukan cemburu dalam naungan, bukan. Cemburu dalam Judulnya naungan. itu cemburu dan Lagunya merindukanmu. Cemburu itu kan perasaan nggak enak. Masa ada dalam naungan gimana sih? Salah ya? Ya ampun, tolong saya dong. Ini tuh judulnya, Mister. Oh, salah ya? Cemburu. Oh. Bukan cemburu dalam naungan. Kepinteran ini mungkin penciptanya. Anda itu ya. Oke, lanjut. Terus pengalaman kerja di sosial apa ini? Di sosial apa, Mister? Dia Kerja di sosial bread ya? social bread, roti kan bread itu kan. Social roti. Tolong Anda. Maaf ya, Evelyn suka bercanda emang Mr. Randy itu. Oh, nanti kita tanya aja langsung ya. Terus yang berikutnya memiliki akun TikTok dengan jumlah pengikut wow 818. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Punyanya Miss Riksa aja pengikutnya cuma 1, yaitu Miss Reta. Kasian amat. Oke, soalnya saling follow sama Miss Rita ya. Terus Instagram dengan jumlah pengikut 10.000. Waduh, tepuk tangan teman-teman. Banyak ya? Kalah loh aku. Miss. Kenapa? Sedikit. Iya, soalnya aku nggak ada yang mengikuti. 10.000. 10.000 itu banyak loh, Mister. Nah, buat beli penyetan lele kurang. Kalau punya Mister berapa? Penyetan lele sekarang 12.000. Oh, yakin? Masa 12.000 nggak percaya aku? Follower saya 110.500. 10.000? 110.500. Nolnya hilang 2. Bukan. Terus? Saya buat beli HP 90.000 tinggal 1.000. Iya. Oke, yang terakhir memiliki akun YouTube dengan jumlah pengikut 14.500. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman. Itu tadi ya. Jadi karirnya Evelyn sudah banyak sekali. Memang dia itu adalah konten kreator. Konten kreator. Konten kreator, benar sekali. Sama kayak Pak Rema lah. Kenapa? Seimbang sama Pak Rema. Seimbang. Tapi masih banyak Evelyn kan? Habis ini Pak Rema apalagi? Oh, tambah melejit habis ini. Ya. Oke, kita Buka lagi. doakan saja ya. Oke, berikutnya setelah karir. Oh, tidak ada. Setelah karir tidak ada. Setelah karir kita akan panggilkan saja ya, yaitu pembicara kita pada pagi hari ini, Evelyn. Selamat. Oke, berikan aplaus teman-teman untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Wah, cantik sekali ya kayak saya. Maksudnya sama cantik ceweknya, sama ceweknya. Perempuan ya cantik, Miss. Monggo. Halo, apa kabar? Halo Miss. Oke. Evelyn, waduh, cantik sekali ya. Aku jadi minder. Oke. Evelyn, jangan ketawa dong teman-teman. Oke, Evelyn tadi Miss lihat itu orang Surabaya asli ya. Benar. Umurnya sekarang 21 tahun, bener kan? Tahun ini 21. 21, oke. Sama lah kita ya. Masih sama kan? Tingginya sama kok Miss. Oke Evelyn, langsung aja ya pada pagi hari ini akan membawakan tema yaitu Tentang ngobrol biasa kok Miss. Oke, siap kalau gitu silahkan ya. Thank Oke you. teman-teman berikan aplaus Tepuk yang tangan meriah. sekali lagi. Wuhu. Halo semuanya. Loh lemes, udah selesai ujian belum ini? Loh kalau udah harus semangat guys. Sekali lagi, halo semuanya. Tetap gak semangat guys. Aku pulang aja. Sekali lagi ya. Halo semuanya. Lumayan lah. Hari ini kita nggak berat-berat kok guys. Kita ngomong-ngomong santai. Tapi ya semoga kalian bisa dapat apa yang aku mau sampaikan ya. Jadi stories behind a Pelin. Sebenarnya kenapa aku bilang story atau stories loh. Jangan di next dulu Mister. Soalnya aku nggak tahu kalian nangkepnya bakal 1 atau lebih dari 1
story yang aku mau sampaikan ke kalian. Jadi satu juga nggak apa-apa sih guys. Pokoknya kalian nangkapnya yang mana? Lanjut. Oke, ya ini tadi udah diperkenalin ya guys sama. Sekarang aku lagi kuliah di UPH. Kebetulan sama kayak hari ini kan temanya entrepreneur. Aku juga entrepreneur. Di UPH ngambil manajemen entrepreneur. Terus aku dulu alumni Gloria 2 sebelah. Lulus tahun 2019. Begitu. Nah, tadi Miss-nya ngomong followersku agak salah guys. Ini juga belum diupdate sih. Ya inilah, pokoknya ini yang belum follow boleh di follow. Kalian kok tegang gitu, kenapa ya? Aku merasa diliatin banyak orang ki aneh loh guys. Sek. Ini ada yang mau nemenin aku maju ke depan nggak? Satu orang aja. Siapa? Siapa? Siapa namanya? Nggak dengar. Rongki. Rocky. Oke, habis gini ya. Loh, sabar. Duh. Oke, next. Kalian yang belum follow boleh follow guys. Jadi ini journey-nya, aku pertama kali starting konten itu 2018, which is itu aku di SMA 2, di SMA sebelah, kelas 12. Kelas terakhir aku barusan mulai ngonten, dan hokinya pertama kali ngonten naik guys, soalnya di repost sama, kalau kalian tahu Indomusikgram, Vokal Plus gitu-gitu, itu dulu kan zaman-zaman hashtag sebelum ada TikTok. Jadi karena dulu zamannya kayak gitu, aku juga upload pakai hashtag gitu dan terjadilah di repost di konten pertamaku. Jadi gara-gara konten pertamaku itu, jadinya aku dapat dorongan gitu loh. Dan untungnya aku bagusan bener-bener mulai belajar nyanyi, mengembangkan skill nyanyi, itu kelas 11. Dan itu juga diajari di SMA Gloria. Aku nggak pernah les musik, nggak pernah les nyanyi, jadi semuanya aku otodidak sama guru musik cuma dari Gloria itu guys. Sama sekarang ada kerjasama sama TikTok, jadi aku sekarang dikasih workshop, mereka kasih aku banyak fasilitas juga. Jadi akhirnya cuma dari sana, aku nggak pernah les, intinya seperti itu. Terus kalau TikTok kan emang awal corona itu kapan ya? Awal corona 2000 berapa? Hah? Oh iya, 2020 Maret ya. Itu aku belum main, soalnya aku merasa terlalu banyak saingan dan aku juga nggak pede. Jadi aku kayak, gitu. Habis gitu tetap di Instagram, soalnya aku merasa aku lebih dapat market di Instagram. Tapi ternyata salah guys. Teman-temanku suruh kayak, udahlah nggak apa-apa coba dulu. Toh kalau misalnya emang nggak naik kamu nggak rugi. Ya udah akhirnya aku coba yang ini. Ini Oktober 2020, tepat itu pertama kali konten nyanyiku juga dan hoki lagi naik. Jadi sejak itu sampai sekarang aku rajin konten terus. Kebetulan seminggu ini enggak, soalnya suaraku habis guys. Tapi udah nggak apa-apa. Gak usah dilihat, kalian lihat sendiri aja. Next. Kok bisa? Next. Kenapa kok bisa? Karena melihat sekitar keadaan dan peluang. Maksudnya apa? Aku ngelihat sebelum COVID, zamannya Instagram. Hashtag. Pemikiran yang kayak aku harus di Instagram terus, itu salah. Begitu COVID, TikToknya naik sampai sekarang. Jadi aku kayak merasa, oke, I have to join this trend. Aku harus tahu, aku harus nyoba. At least aku nyoba. Kalau nggak nyoba kan nggak akan tahu kayak gimana gitu ya. Terus, dalam keadaan apapun pasti ada peluang sekecil apapun. Itu benar. Soalnya kalian nggak bisa ngatur keadaan. Benar nggak? Lemes lagi. Wes tak pulang loh ya. Aku ngambek. Dalam keadaan apapun pasti ada peluang sekecil apapun. Kecil kan bukan berarti nggak ada. Dan selama ada peluang, aku merasa aku harus benar-benar memanfaatkan hal tersebut sebaik mungkin. Soalnya hal kecil bisa jadi besar. Contohnya konten TikTok. Sejak aku ngonten TikTok 2020, terus ya akhirnya kan pekerjaan utama.
Terus aku ada endorsement dan lain-lain, manggung, webinar sana-sini, berbayar. Dan sejak 2020 sampai sekarang aku udah nggak pernah minta uang ke papa mama lagi. Aku juga udah nggak pernah, uang bensin juga nggak tak tagih. Bahkan uang kuliah aku sebenarnya bayar sendiri. Tapi kalau ketahuan dibayar papa mama. Kadang-kadang bayar uang semester tipis-tipis. Begitu. Terus yang kedua, make your own goals and rewards. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku nggak biasa bergantung sama orang lain. Saya menurutku, kamu bergantung sama orang lain tuh mereka nggak tahu kamu. Kalian lebih kenal kalian sendiri gitu. Kok tegang sih guys? Aku takut loh. Miss tolong. Ini kalian apa ya yang bikin tegang itu kenapa? Kalian belum makan? Udah makan belum? Gak dijawab, aku dikacangi. Udah makan belum? Yang semangat dong. Jangan tegang-tegang guys. Ini boleh ngeluarin HP toh ya Miss mereka? Boleh nggak? Oh nggak boleh. Nyatet juga nggak boleh. Oh nyatet boleh. Nge-snap nggak boleh. Oh kalau mau nge-snap boleh, mau nyatet boleh. Yang penting telinganya jangan ditutup earphone gitu ya guys. Oke? Halo? Oke? Jadi kayak gitu. Soalnya menurutku aku dari dulu kayak nggak pernah minta tolong orang kalau aku bisa ngelakuin sendiri. Aku sih orang kayak gitu. Kalau kalian emang orang yang tipikal kerjanya tim gitu nggak apa-apa. Kan kalian yang tahu kalian sendiri. Pokoknya tiap orang tuh cara kerjanya beda-beda. Begitu. Terus aku kayak mikir, kalau dia bisa kenapa aku nggak bisa? Kita sama-sama makan nasi men. Kalau misal dia bisa kayak gini kenapa aku nggak bisa ya? Kadang-kadang ya gemes guys. Misal aku nyanyi lagu apa, kok gak bisa kayak dia ya? Dia kayak enak pol, aku nggak bisa. Tapi aku belajar terus. Terus kayak susah, tapi ya selama kamu bisa enjoy apa yang kalian lakuin itu nggak akan kerasa berat menurutku. Capeknya tuh kayak capek seneng gitu loh. Lanjut. Ini nanti kalian kalau ada pertanyaan, angkat tangan atau nunggu selesai enaknya. Enaknya. Angkat tangan. Hah? Oh ada nunggu sesi Q&A. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat di HP biar nggak lupa nanti Q&A boleh. Personal branding. Ini yang paling penting di dunia entrepreneur dan di dunia persosmedan. Aku nggak bisa menyebut diriku influencer sih, soalnya aku lebih ke arah aku making content, jadi aku lebih ke arah content creator, influencer dan sebagainya. Menurutku yang harus punya adalah personal branding. Personal branding itu apa sih? Ini terlalu materi ya guys. Jadi kalau aku menjelasin, menurutku personal branding itu apa yang kalian mau dari seseorang, memandang kalian itu seperti apa. Misal aku, jangan aku deh. Misalnya aku mau orang-orang itu ngelihat aku sebagai orang yang ceria. Aku harus buat orang-orang ini gimana caranya ngelihat aku tuh jadi orang yang ceria. Ya berarti di dalam konten kalian nggak boleh nangis-nangis gitu, nggak boleh. Di dalam konten kalian harus ya entah kalian mau senyumnya atau kalian mau pencilaan kayak gitu. Ya sebenarnya aku juga termasuk ceria sih orang-orang mikir. Dan maksudnya memang itu menurutku perlu dipunya oleh semua orang. Di kerjaan apapun kalian perlu personal branding. Apa yang menjadi ciri khas dari kalian yang mau disampaikan ke orang lain. Itu penting banget. Lanjut. My personal branding. Coba, tadi siapa yang mau maju? Rocky, boleh maju. Sama teman dekatnya Rocky satu. Ayo ikut maju ke depan. Ini boleh ya Miss ngajak orang ke depan? Oke. Biar gak tegang-tegang gitu. Aku tuh merasa panggung segede ini, aku sekecil ini. Temenmu mana? Kamu gak punya temen dah? Ayo nyari temen. Mana temennya? Ayo dong, temennya Rocky. Nah, temenmu cuma satu Rocky.
Aku nanya. Ayo, jangan ketawa. Naik. Tepuk tangan dulu dong, biar nggak tegang gitu ya guys ya. Ini temennya siapa? Steve ya. Nah, misal kayak Rongki. Aku dari tadi Rocky. Rongki. Kamu menurutmu personal branding yang mau kamu sampaikan ke temenmu itu apa? Tapi jangan ngomong di mic ya, ngomong ke aku. Oh, usah. Oke. Hah? Enggak, maksudnya personal. Sesuatu apa sih cuma ada nih kamu? Yang temenmu enggak. Dia ngomong kayak, aku ini bingung kamu ngomong apa sih? Aku dengar tapi kamu ngomong tuh satu kata sama satu kata lainnya tuh nggak nyambung, Rongki. Tolong. Aku ngomong misal ya, Rongki punya satu sifat. Kamu mau temenmu itu tahu sifatmu itu apa? Apa sih kamu mau sampai no, bukan sampai no sih, maksudnya kayak misal aku, orang-orang semua tahu kalau misal, oh Pelin ini orangnya pencilaan, berisik, rame, bawel, kecil. Nah itu, kayak gitu. Secara nggak langsung orang tanya Pelin, oh alas yang kecil itu ta, oh alas yang bawel itu ta, kayak gitu. Nek kamu? Oh gitu. Oke. Berarti sekarang Steve ya, Steve Wilson. Sini, kamu Mbak Mik ya. Menurutmu sebutin 5 apa ya? Bukan ciri-ciri sih. Rongki itu kayak apa sih orangnya? 5. Ngomong pakai ini ya, nggak apa-apa. Hiperaktif, Oke. sangat religius, Religi. Oh iya dah. Wow. Keren. Terus. sangat rajin. 3, kurang 2. Yang kira-kira cuma ada di dia, nggak ada di orang lain. Wah, kamu kurang berteman ini kayak Gak pernah takut malu. Oke. Satu lagi. Ceria. Itu gak ada bedanya, tahu nggak sih 3 itu? Cuma beda bahasa. Oke, thank you. Boleh turun, silakan. Nah, kayak tadi ya, Rongki itu bilang ke aku, yang terakhir, yang pertama nggak nyambung guys. Yang terakhir, Rongki bilang, orang-orang itu pasti taunya aku itu pencilaan. Tapi aku kalau, kalian tahu pencilaan kan? Gak bisa diem, petakilan gitu. Tapi sebenarnya aku kalau di rumah itu diem, katanya, nggak tahu beneran apa enggak. Tapi katanya kalau di sekolah itu gini gitu. Oh, terus aku kan tanya ke Steve, katanya Steve, apa tadi hyperactive, terus ceria, nggak tahu malu. Berarti dia dapat personal branding yang bagian itu. Which is itu maksudnya tadi kan, siapa namanya? Rongki itu dapat personal brandingnya sebagai orang yang pencilaan, kayak gitu. Sebenarnya banyak sih orang pencilaan, tapi ya itu salah satu ciri khas dari dia, itu yang namanya personal branding. Lumayan ngerti nggak guys? Nggak seberapa ngerti nggak apa-apa, tapi lumayan ngerti toh. Jawab. Ngerti? Mantap. Lanjut. Struggles. Ini aku ngomong struggles being content creator ya. Pertama privacy. Privacy-nya jadi lost banget. Jadi kayak nggak ada privacy. Aku kemana-mana. Awal-awal seneng sih. Soalnya my goal is aku punya nama. Everybody is watching me. Ngelihat aku kayak, oh ini loh Pelin. Ngelihat aku tahu, oh ini Pelin. Aku udah dapat sampai sana. Tapi struggle dan resikonya adalah privasiku hilang. Ada satu kejadian, aku beli makanan Gojek guys. Namanya di HP itu Pelin.
Terus masnya sejak itu ngecati aku terus. Habis ngirim makanan dia ngecat aku selamat siang mbak, selamat malam mbak, selamat pagi mbak, jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin. Ya apa guys. Jadi nomor WA aku gimana gitu kan. Jadi the other way is aku harus punya nomor baru dan nama Grabku tak ganti Indah. Namaku bukan Pelin di Grab udahan. Terus yang kedua hate comments. Hate comments gak cuma influencer atau content creator. Semua orang kalau udah kerja harus siap mental. Hate comments gak cuma di dunia content creator. Kalian kerja dielek no ambil perusahaan lain harus kuat mentalnya guys. Kebetulan aku orangnya agak gak ngurus. Dan itu lumayan penting ternyata. Jadi aku hate comments tuh biasanya aku baca. Tapi aku kayak nyari dari misal ada orang bilang, enggak sih itu masih fals. Pertama kali aku konten di TikTok aku dibilang lip sync. Oh my god. Tapi ya udahlah. Tapi aku kayak merasa ya aku nggak lip sync, jadi aku kayak ya udah. Aku akhirnya kayak ya udah aku abain satu. Terus ada orang ngomong, enggak ini itu suaranya editan. Aku nggak merasa dan memang enggak. Jadi aku kayak oh ya udah aku ngabain juga. Ini fals. Harusnya main di D-Crash. Harusnya main di E flat. D-Crash sampai E flat apa bedanya? Yang tahu musik, ada yang bisa musik? Ini ada yang bisa musik nggak kalau online gini? Halo? Hah? Ada yang bisa main musik? Oh itu ada. Wih, kamu antusias sekali. Terima kasih. Siapa namamu? Siapa? Bukan ini loh yang cewek kacamataan. Oh. Kalian ya. Siapa namamu? Airin. Oke, terima kasih Airin. Terus ini, struggle selanjutnya. To face atau professional. Ini dua hal yang berbeda ya. Aku kalau misal aku lagi bawain webinar ke kalian. Sebenarnya guys, aku ini diakui banyak orang dan saya juga merasa sebenarnya saya masih seperti bocil. Bahkan kayaknya lebih bocil daripada kalian. Padahal umur kita udah jauh. Bahkan tadi aku dibawa dikira siswa. Aduh, wis lah. Soalnya mungkin kita sama ya Rongki, aku juga petakilan banget. Tapi kan nggak mungkin kalau aku lagi webinar, aku petakilan. Kalau misal aku webinar di Jakarta. Kalau aku pakai bahasa Surabaya kan nggak ngerti. Harus jaga image di waktu yang tepat. Itu namanya profesional, bukan yang muka dua, bukan yang bukan yang apa ya, alah ini dek konten ambil aslinya beda. Ya iyalah rek, masa aku dek konten nyanyi bahasa Jawa gak mungkin. Kayak gitu loh, jadi kalian harus bisa bedain mana to face, mana profesional. Struggle-nya adalah, kalau misal namanya orang apalagi cewek, mut-mutan ya. Aku kalau bikin konten, gak mood itu gak enak pol. Suara aku jadi gak enak guys. Terus akhirnya kayak harus gimana, misal aku habis nangis, tapi aku harus ada endorsement yang harus diupload. Ya aku depan kamera aku harus tetap senyum. Kenapa? Karena orang-orang tahu, Pelin tuh orangnya ceria. Pelin itu orangnya seneng terus, orangnya happy. Orangnya senengnya itu nular kayak gitu. Tapi menurutku bener. Kalian kalau orangnya happy terus, ceria terus, itu tuh nular. Makanya aku gak suka sedih sih. Jadi kalau sedih paling aku tidur gitu. Tips buat kalian yang suka sedih mending tidur guys. Nah oke, lanjut. Struggle-nya dikit, soalnya aku kurang suka kekurangan. Peluang itu never ending. Kayak tadi yang aku bilang. Aku dulu punya goal. Oh, aku setelah 50K aku setelah 50K mau beli self reward kayak gitu. Ternyata setelah 50K aku nggak jadi beli self reward. Aku mikir apa? Wih, aku udah lumayan punya nama. Aku belum merasa aku sepunya nama itu. Tapi aku merasa, oh aku udah lumayan dipandang sama orang. So what next? Aku bikin bisnis. Dan menurutku itu sangat dimudahkan. Apa gunanya orang endorse selebgram, orang endorse content creator? Karena mereka nggak punya media. Meanwhile setelah aku udah 50K, aku merasa oke, aku harus punya bisnis. Dan aku merasa aku punya teman yang mendukung juga di bagian itu. Dan aku juga bisa mengerjakan itu sendiri, kayak gitu loh.
Akhirnya aku buka lah bisnis clothing line. Udah buka 1 bulan. 1 bulan itu puji Tuhan lancar banget guys. Makanya aku bilang kalian tuh nggak akan pernah bisa lihat peluang dan kalian harus mencoba. Aku pun takut soalnya kenapa? Clothing line banyak banget di Indonesia, apalagi kena Shopee harga anjlok banget. Cuman dari mana ya kan? Tapi aku ya nyoba aja. Orang punya harga kaos murah, tapi nggak punya media buat marketing, nggak punya orangnya, ya nggak bisa. Jadi menurutku setelah aku punya goal 50K, oke aku bikin bisnis, aku nggak jadi self reward. Self rewardku, uang self reward tak bikin modal usaha. Nah setelah modal usaha ini itu tetap aku melajari sekitar. Kalian nggak akan bisa berhenti mempelajari di sekitar kalian. Misalnya, kalian sebelum COVID mana nyangka kalau ada COVID? Nggak akan nyangka, tiba-tiba datang aja COVID-nya, tiba-tiba online. Ini kalian dari kelas 7 online dah? Kelas 7 online, kelas 8 online, kelas 9 ini baru offline. Oke, nice. Ya masih merasakan sih, ya bagus. Terus mempelajari sekitar itu kalian nggak akan bisa berhenti. Kalian sekolah offline sama online beda nggak? Lebih enak mana? Bisa nyontek soalnya. Tahu aku juga mahasiswa bro. Mempelajari sekitar sudah sampai situ. Dan mempelajari sekitar itu nggak boleh terbeban. That's why kalian harus nemuin passion. Misal kalian entrepreneur, kalian mau di bidang apa entrepreneurnya? Kalian suka di mana? Didalami di bagian itu. Biar kalian itu mempelajarinya itu enjoy. Enjoy and looking for new opportunities. Itu soalnya balik lagi opportunities mana? Peluang lagi. Soalnya peluang itu guys, kadang itu bisa ngumpet. Tergantung kalian pinter-pinteran nyari peluang itu sampai mana. Kayak gitu. Dan kalian, kalau aku sih ya, terabas saja guys. Masalah berhasil nggak berhasil, masalah nanti. Selama kalian punya fasilitas, kalian punya nyali, udah lanjutin aja kayak gitu. Dan yang pasti cari sumber-sumbernya. Next. Loh kok biru? Jangan guyu. Loh. Benar itu mister. My principles. Ini yang tadi, ya mirip-mirip lah guys. I know me, selagi aku bisa, I'll do it by myself. Do not depend on anyone. Karena menurutku selama kalian bergantung sama orang lain, mereka mungkin kalian belum merasakan dijatuhkan. Tapi aku merasa akan ada saatnya, kalian nggak tahu kapan orang itu bisa jatuhin kalian. Jadi aku merasa jangan trust siapa-siapa, jangan percaya siapa-siapa kalau mau ngelakuin masalah pekerjaan. Orang kerja, cari partner, itu susah. Berteman, kalian teman dekat, kerja, nggak cocok, bisa nggak temenan. Makanya aku bilang, mending boleh temenan, boleh kerja bareng, kerja sama, tapi ya tetap andalin kemampuan diri sendiri dulu sebelum ngeliwui orang lain, gitulah. Terus kedua, enjoy for anything that I do and grateful for all things that I've done. Ya, itu sama sih intinya. Pokoknya intinya kalian harus enjoy. Semua kerjaan kalian harus enjoy. Mau entrepreneur, kalian mau jadi ekspor impor, apapun itu, kalian mau jadi content creator pun harus enjoy. Aku enjoy kenapa? Soalnya hobiku nyanyi. Terus hobiku aku juga suka ngedit. Aku suka ngevideo orang, aku suka ngefoto orang dan suka difotoin. Aku ngerti dunia seperti itu, aku ngerti cara ini itu. Aku seneng nyanyi, aku seneng nari, seneng semuanya. Jadi aku kayak enjoy, capek. Tapi seneng. Dan hasilnya kan aku nikmatin sendiri kayak gitu loh. Terus do my bestest. Kenapa bestest? Karena kalian yang tahu kemampuan kalian, sampai mana mentoknya. Kalau yang Surabaya itu kalau ngomong gini, pokoknya ngelakuin sing sampai mentok jodok ambiar wis itu pokoknya. Dalam segala hal, apapun kayak gitu. Terus berdoa dan bersyukur, woi. Aku gini-gini berdoa guys. Ya iyalah, sekolah Gloria. Berdoa sama bersyukur itu penting banget. Satu hal yang aku mau sharing, aku dulu tuh pernah kayak merasa gak puas sama apa yang tak dapat. Tapi itu aku nyoba sih, soalnya bukan
bukan aku yang sebenarnya. Aku emang tipikal orang yang mudah banget bersyukur. Hal apapun aku gampang banget bersyukur. Tapi aku nyoba untuk mengelak. Tapi ya akhirnya uangku nyandet sih guys. Di saat itu kriptoku hilang. Jadi aku langsung kayak, aduh rek gitu. Kalian begitu bersyukur dengan hal kecil. Kalian nggak usah minta apa-apa ke Tuhan, bersyukur sama hal kecil. Apa ya? Aduh untung rek, puji Tuhan rek, gini. Itu kalian pasti bakal dapat berkat yang lebih banyak dari Tuhan. Dan itu aku ngerasa maksudnya kayak aku ngerasain, bener-bener aku ngerasain kayak gitu. Gampang kan sebenarnya. Aku ngomong kalian santuy. Kalian jangan lupa catat Q&A ya guys. Soalnya aku juga nggak seberapa suka materi. Saya juga nggak terlalu pinter dulu SMA. Lanjut. Loh, kok kayak gini, Mister? Ini udah di refresh ta? Coba di refresh. Nah, tada. Aku udah tadi agak pamer muka ya guys. Terus saya nggak punya yang lain, gimana lagi? What I do sekarang, aku as a musician, model, business, and speaker. Kenapa aku nulis kayak gini? Dari peluang yang kecil-kecil itu, semua tak manfaatin baik-baik. Coba aku nggak manfaatin salah satu. Paling aku cuma jadi musician. Paling aku cuma jadi musician sama model. Kalau aku nggak punya otak, nggak mungkin aku bisa punya bisnis. Nggak mungkin aku bisa nyampein materi ke kalian. Kayak gitu loh. Jadi menurutku ya, apapun peluangnya, sekecil apapun bisa jadi hal gede. Kalau hal kecil kalian nggak selesaiin, gimana hal gede kalian mau selesaiin? Nggak ada yang instan guys. Semua yang instan itu pasti hilangnya juga instan. Contohnya uang kripto saya juga hilang. Ada yang main kripto nggak sih anak-anak SMP? Enggak kan? Nggak ada ya? Nggak boleh ya guys, itu nggak bagus. Mending duit halal. Nah, dari semuanya, aku dapat 4 ini. Dan ini banyak banget. Aku hari ini benar-benar rightly hari ini, aku jadi speaker di sini dan besok aku harus berangkat Jakarta untuk ada workshop dari TikTok dan lain-lain untuk bikin lagu lagi. Pokoknya aku kayak merasa aku pun nggak nyangka aku sejauh ini sampai bisa kerja sama TikTok, bukan TikTok Indonesia, TikTok SIA, satu Asia, kayak gitu. Jadi menurutku apapun yang terjadi di hidup kalian kan harus lihat peluang di sekitar kalian, memanfaatkan sebaik mungkin, biar kan bisa dapetin semaksimal mungkin dari kalian gitu. Next. The most important things, jangan di next dulu. Ada yang bisa nebak? Kalau kerja paling penting apa? Dua poin. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nyeplos aja nggak apa-apa guys. Miss ini punya merchandise nggak ya? Biar mereka semangat dikasih hadiah gitu loh Miss. Ada yang bisa? Ayo guys, aku nggak mau ngomong sendirian. The most important things. Ada yang bisa nggak? Coba aja nggak apa-apa. Kalau apa itu? Apa? Tekun dan gak denger itu tuh mik. Terima kasih Miss. By the way guys, ini foto yang di sini. Ini clothing line-ku, Brainwash. Baru jalan sebulan, baru produksi 2 vol. Tapi habisnya puji Tuhan cepet banget. Kenapa? Apa tadi jawabannya? Tekun dan mengandalkan Tuhan. Hah? Tekun dan mengandalkan Tuhan. Tekun dan mengandalkan Tuhan. Itu benar. Benar banget itu. Tapi itu harus dalam hati kalian. Yang benar-benar profesionalitas kalian dalam kerja. Yang paling penting apa? 2. Gampang pol guys sungguhan. Ayo apa? Clue-nya. Guys gak usah pakai clue. Kelamaan guys. Next. Next. Tada. Time management and responsibilities. Loh, aku salah buat PPT. 2-nya 2 kali. Manajemen waktu sama
Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kalian dilatih dari SD, SMP, SMA, semua punya tanggung jawab. Jadi kalau kerja harus mateng, bener-bener mateng. Jujur aku dari kecil sampai SMA, manajemen waktuku jelek banget. Banget. Kesusahan bangun pagi banget. Saya tidurku malam. Tapi akhirnya kerja salah, jangan takut salah. Aku salah bolak-balik. Lupa ada endorse, lupa ada photoshoot. Aduh, scoring dulu 2021. Kacau. Itu benar-benar belajar dari kesalahan. Ya kalian kalau dibayar sama orang, masa kalian nggak sungkan kalau kalian salah? Kalau di sekolah halah paling dihukum, halah. Gak boleh dientengin guys. Itu benar-benar ngelatih banget. Harus punya disiplin, harus punya time management. Time management tuh penting banget. Banget. Sekarang aku setiap hari bangun jam 5. Gara-gara dulu nggak bisa bangun pagi. Jam berapapun aku tidur, aku jam 5 pasti bangun. Jam 6 lah, mentok-mentok. Gitu. Lanjut. Wih, mataku. Aku kayaknya nggak naruh segede itu. Future plans. Aku orangnya simple. Sangat terlihat bukan? Aku tidak ribet, nggak mau ribet. Tapi aku juga nggak mau instan. Aku butuh proses. Itu means a lot buat aku, proses. Future plans 2023, do my best and learn more. Pokoknya aku dari dulu tuh do my best saya pokoknya. 2024, 2025, wes pokoknya do my best, learn more. Dan jangan lupa bersyukur. Itu penting guys. Sing banyak senyum. Itu penting juga, membahagiakan diri sendiri. Lanjut. Thank you. Sudah selesai. Gampang bukan? Terima kasih. Oke, berikan aplaus yang meriah teman-teman. Wah, luar biasa. Nek selesai tepuk tangannya banter, Miss. Kenapa? Kalau selesai tepuk tangannya kenceng. Iya. Oke, berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Nanti Miss Riksa bantu kasih mic-nya. Ayo, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ayo, nggak ada? Atau Evelyn yang tanya sama kalian? Kebalik. Kok jadi ujian lagi, Miss mereka? Jangan. Oke, yuk teman-teman. Yuk silakan. tanya, yuk. Biar saya nggak Yang gabut. mau bertanya, sangat menarik sekali ya. Evelyn, Miss mau tanya nih. Tadi itu kan berarti Evelyn di bidang musik ya. Wah, keren. Itu mulai dari SMA. Bakatnya. Bisanya dari kecil. Oh, dari kecil. Tapi Oke. benar-benar belajarnya SMA kelas 11. Kelas 11. Oke. Mm-mm. Itu kira-kira kamu bawa musiknya itu yang lagi tren booming di TikTok atau pengen terserah kamu aja gitu? Awalnya aku ikut tren, tapi tetap tren itu harus tetap ikut. Oh. Jadi buat kalian yang suka main TikTok atau kalian udah punya followers di TikTok, misal Miss mau punya followers di TikTok, itu bisa Miss, misalnya trennya apa, sebisa mungkin ya diikuti gitu. Tapi ya tren kan misal cuma 1 seminggu, kalau aku sih tiap hari ngonten, tiap hari aku ngupload. Tapi ini suaraku baru sembuh, jadi kayak baru mulai upload hari ini gitu. Ini aku udah 3 tahun nggak batuk, baru batuk ini. Tapi saya nggak COVID kok guys, aku batuk biasa. Oke, Kayak luar gitu. biasa ya. Oke teman-teman, silahkan yang mau bertanya. Ayo, kesempatan kapan lagi kalau nggak sekarang? Siapa lagi kalau bukan kalian? Ayo, silakan. Mungkin dari Bapak Ibu gurunya juga bisa. Bertanya. Oh, mau Pak Wahyu? Oke, silahkan Pak Wahyu. Wah. Kalau yang tanya guru aku kayak ujian. Guys, kalian tanya apa? Oh, jangan guru, nanti aku takut. Selamat pagi, Miss. Pagi. Cok guyu lah. Mewakili teman-teman dan juga teman-teman guru yang ada di sini, apa definisi menurut Miss sendiri bekerja dengan passion? Definisi. Terima kasih. Definisi bekerja dengan passion. Menurut Anda sendiri bagaimana? Menurutku bekerja dengan passion itu santai guys. Capek. Tapi ya kalau masih muda ya capek-capek aja, tinggal tidur. Aku kan santai orangnya. Pokoknya kalau kerja sesuai passion, itu akan jauh lebih enak daripada
kerja yang nggak sesuai bidang kalian. Yang penting adalah konsisten sama passion kalian. Nek passion kan ya satu, jangan passion nyabang gitu sih. Pokoknya fokus gitu. Kalau kerja sama passion apa ya definisinya? Aduh Pak, saya ini bukan anak materi Pak. Pokoknya intinya kalau kerja sama passion itu santai gitu. Santai capek. Santai itu bukan berarti waktunya santai ya. Di otak saya itu kerja terus. Tapi bawaannya saya kayak santai. Ngomongnya kayak santai, ngerjain ini kayak santai. Saya sebenarnya capek. Tapi capeknya ya udah tetap santai kayak gitu. Saya nggak bisa kata-kata Pak, saya agak on soalnya dulu waktu SMA. Nggak sepinter itu. Begitu. Pokoknya menurutku pengalaman yang paling penting. That's why kenapa kalau orang kalau mau habis kuliah, mau lulus kan harus magang. Itu juga nentuin passion kalian. Kalian serak nggak di sini gitu. Begitu. Disarankan banget sih kerja sama passion. Soalnya saya selama 2 tahun, belum. Selama hampir 2 tahun ini belum dapat bosennya. Jadi kayak menjalankan hobi tapi dapat uang kayak gitu. Gitu. Oke, itu tadi ya Mister ya. Jadi bekerja sesuai passion yang didapatkan yang pasti pertama seneng ya Evelyn ya. Walaupun capek, bekerjanya capek karena setiap hari bikin konten, tapi yang didapatkan adalah seneng gitu ya. Benar. Dan satu lagi kuncinya yaitu adalah konsisten. Betul. Oke, itu tadi Mister Wahyu. Mau bertanya lagi Mister? Tidak? Mungkin Bapak Ibu yang lainnya. Dong, Miss. Kenapa? Jangan guru. Jadi Miss gugup Riksa. jangan. Sama. Miss Riksa, Iya. tadi saya sedikit menggarisbawahi kalimatnya Miss yang belajar musik otodidak. Nah ini secara langsung sama seperti anak-anak yang di sini. Karena kelas 8, kelas 9 nggak ada pelajaran seni musik. Ya, jadi kalau mau mengembangkan insting-insting bermusik itu mau nggak mau harus otodidak. Oh benar-benar. Nah Dulu pertanyaannya SMA Miss, juga nggak ada Pak. di dunia media sosial kan letterlek banget Miss. Kalau mau konten kan kalau nggak nyanyi, musik, Nari, podcast, joget. guyonan kan gitu. Ya. Ada nggak sih referensi lain kalau mau konten tuh yang kira-kira belum ada tapi punya potensi ditonton banyak orang? Bagi kontennya konten seperti apa Miss? Kalau itu nggak ada Pak. Soalnya Nggak ada ya? konten itu kan luas. Begitu ya? Edukasi ada. Edukasi udah banyak banget. Edukasi udah banyak. Gadget phone, smartphone udah banyak. Musik juga banyak. Semuanya udah banyak. Jadi menurutku semua itu harus dicoba. Harus tetap dicoba. Kan kalian nggak tahu kapan kesempatan datang. Kayak gitu. Kan nggak 2 kali. Kalau 2 kali ya hoki. Kayak gitu. Dicoba. Intinya dicoba jangan minder. Jangan Intinya diterabas, Mister. jangan menghakimi diri sendiri ya. Iya, percaya diri. Iya benar, percaya diri. Gitu. Iya Biasanya- sih. Evelyn kadang kan kita kalau ingin mencoba sesuatu itu udah nggak pede dulu gitu loh. Benar. Nah, mungkin dari Evelyn sendiri punya nggak tipsnya untuk kita supaya gimana sih caranya bisa percaya diri tampil entah itu di depan layar, di depan banyak orang kayak gitu kan? Kalau dari aku sih, dulu itu awal aku juga nggak pede. Buktinya aku nggak ngonten-ngonten dari Maret sampai Oktober. Tapi ya, dulu aku juga nggak peduli, mesti kayak apa ya? Ya diterabas, Miss. Masalah malu urusan belakang, mau naik atau nggak naik kontennya tuh urusan belakang. Los. Nah. Bener. Los. Yang Los. penting dicoba dulu. Bener. Gitu. Oke. Catat tadi ya. Los. Los. Silahkan yang mau bertanya. Tanya dong, 1 orang aja. Ya 2 juga nggak apa-apa sih. Ayo. Ayo. Atau mau ditunjuk. Tanya Tuh, Kalian Airin ya, bener ya? Airin. Terima kasih Airin, kamu sangat ambis. Saya suka manusia ambis. Nah ini pertanyaannya bagus. Tas, Berdiri no. masuk. Saya jadi ini aku ada 2 pertanyaan. Kalau pertama kan tadi sempat bilang yang tentang personal branding. Misal personal branding kita itu happy kayak gitu. Apa misalnya viewers kita itu nggak merasa kayak orang ini kok happy terus ya? Apa nggak baik kalau misalnya kita tampilin suatu sisi lain dari kita, misal ups and downs-nya kita dalam konten, behind the scenes-nya kayak gitu, perjalanan kita kayak apa?
Kalau yang kedua, Satu dulu aja. Satu Satu dulu ya. Oke. Aku tahu kamu ambis, sabar. Slow. Oke, silakan Kalau Evelyn. menurutku, duduk, boleh. Kalau menurutku ya, adalah saatnya kayak gitu. Tapi emang menurutku tergantung, kamu konten tuh personal brandingmu mau yang kayak apa. Dan menurutku kalau kamu melihat, menurutku ya, aku pun ngelihat orang nangis tuh aku nggak tega. Dan itu menurutku bad vibes. Aku nggak suka. Kalau orang ngomong influencer, berarti kan tujuannya untuk menginfluence kita. Kalau misalnya kalian sebagai influencer, kalian sedih-sedih, ya orang ikut nangis lah. Masa kalian membuat orang nangis? Kalau aku sih nggak bisa lihat orang nangis. Jadi kalau happy-happy terus, bukannya orang tambah mikir, kalau aku sih, kalau ada orang happy terus, aku merasa, kok orang ini happy terus ya, kenapa ya orang ini? Aku ya mau kayak gitu. Kalau aku tujuannya kayak gitu. Tapi kan setiap orang perspektifnya beda. Tapi kamu bilang, boleh nggak sih nunjukin salah satu, misal aku lagi sedih atau apa? Boleh. Kalau aku sih, aku nggak siap dikasihani dan aku nggak suka dikasihani. Kalau emang kamu oke dengan hal itu kan balik ke personal kamu lagi kayak gitu. Nah misalnya emang kamu oke dengan hal kayak gitu nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering kayak gitu. Soalnya sebenarnya influencer kan untuk menghibur. Sosial media kan untuk menghibur. Kalau kalian hiburannya habis, dibuat nangis semua kan jadinya bad vibes kayak gitu. Yang kedua apa? ya, maksudnya berarti yang tadi maksudnya supaya menginfluence orang untuk happy gitu. Benar. Kan medianya untuk hiburan. Enggak, maksudnya satu sisi kita bisa kayak membuat orang merasa relate dengan kita gitu, Cek. Hah? Merasa apa? Relate jadi kisah kita. Relate tuh nggak apa-apa. Kamu curhat gitu lah maksudnya. Iya, jadi Atau kamu nge-snap nangis-nangis gitu? Enggak. Oh enggak loh. Oh iya, nek curhat nggak apa-apa. Curhat biasa. Aku ya sering kok, kemarin gitarku putus aku nangis. Ini sungguhan. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, sekali-sekali gitu nggak apa-apa. Pokoknya selama kalian tuh, kalau misalnya memang kalian merasa menginfluence, berarti kalian punya peran di masyarakat. Jadi jangan sampai kalian memberikan vibes yang beda kayak gitu. Oke, yang kedua cuman time management versinya Cici gimana? Thank you. Hah, solusi? Time managementnya versinya Cici. Time management. Iya. Oh, time managementku, aku sekarang kerja, konten, kerjanya juga banyak, model, speaker, terus musician, manggung sana sini. Aku ya masih kuliah. Jadi time managementku adalah harus tahu mana yang diprioritaskan, disusun. Misal aku yang pertama ya pasti kuliah lah biar aku cepat lulus. Jadi prioritas yang pertama kuliah. Ya emang duit penting sih, tapi lebih penting kuliah. Lebih cepat selesai kuliah lebih banyak kita bisa dapat duit. Kuliah dulu, terus kerja. Dilihat deadline-nya. Kan kalau kerjaanku kan misal ini tanggal 6. Besok juga penting kerjaanku ke Jakarta. Tapi kan bisa diatur kalau kerjaan kayak gitu kan diprioritasin yang mana lah intinya kayak gitu. Harus punya challenge buat diri sendiri. Bangun pagi itu susah banget menurutku dulu. Sekarang udah sangat membaik. Paling siang aku paling jam 9. Kalau nggak tidur 2 hari baru bangun jam 12 kayak gitu. Itu pun aku nggak tidur 2 hari karena yang ngedit konten, ngedit sana, ngedit sini. Kan aku semuanya handle sendiri kayak gitu. Aku ngedit pun ngedit sendiri, nggak ada timnya. Paling manajer doang buat balesin chat kayak gitu. Paling ya bagus belajar sih. Kamu kalau nggak salah nggak akan belajar. Gak apa-apa salah sekali 2 kali, jangan sampai 10 kali gitu, jangan. Pokoknya diprioritasin dulu yang mana, di list prioritas yang mana, di list juga goalnya apa. Kalau kayak aku goalnya, aku 3 tahun harus lulus kuliah kayak gitu. Jadi aku ya prioritasnya kuliah kayak gitu. Gitu. Terima kasih Airin. Iya, sudah Airin? Oke, ya. Thank you Airin. Berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya, harus tahu mana prioritasnya, begitu ya. Skala prioritas. Kenapa? Skala prioritas. Nah, skala prioritas yang lebih penting yang didahulukan seperti itu. Nah, berhubungan dengan prioritas itu tadi. Sekarang kan teman-teman ini kan peralihan dari SMP ke SMA. Nah, misalkan kalau mereka ingin menjadi seorang entrepreneur, kira-kira apa yang harus dipersiapkan dulu nih, Evelyn? Sekarang kan sosial media banyak. Kalian liburnya panjang ya, Miss, harusnya? Lebih panjang nggak sih liburnya mereka? Iya. Nah, liburnya kan panjang.
Bisa guys lihat-lihat di YouTube atau di TikTok lah. Kalau kalian suka lihat TikTok, di TikTok tuh banyak banget edukasi. Misal kalian mau entrepreneur di bagian apa? Lihat referensi juga. Tapi ya jangan terlalu ngeliat juga sih, aku nggak menyarankan soalnya itu bikin kepala sepaneng. Tetap harus diselingi hiburan. Tapi kalian tuh harus tetap ada planning ke depannya ngapain. Kalau kalian tahu SWOT, tahu nggak SWOT? Kalian tahu SWOT nggak? Tahu SWOT nggak ya Miss mereka? SWOT tahu? Oh belum ada yang tahu SWOT ya. Pokoknya kalian harus list goal-nya kalian apa, rencana kalian untuk ya kalau untuk liburan mungkin kalian berapa bulan Miss mereka ke SMA? Sebentar lagi kan. Berarti habis gini. Ya udah di plan aja kalau kalian libur. Di plan aku besok ngapain ya? Aku besok lusa ngapain ya? Jam segini aku ngapain? Pokoknya bikinlah hari kalian seproduktif mungkin. Itu pengaruh sih buat stamina juga. Gitu. Oke, jadi mereka harus planning dulu ke depannya pengen mau jadi apa gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah Evelyn seorang entrepreneur itu kira-kira perlu nggak sih pendidikan karakter kayak gitu? Oh ya perlu Miss. Perlu. Kan personal branding termasuk ke pendidikan iya, karakter. Benar sekali. Sama manner. Kalian kalau nggak punya manner nggak akan dihargai sama orang kayak gitu. Jadi harus punya etika, harus punya manner, harus punya karakter yang bagus, vibes yang bagus sehingga orang tuh bisa balik ke kalian lagi kalau bisnis gitu loh. Makanya aku bilang nggak cuma content creator, kalian kerja apapun, kalian butuh vibes, butuh bawa diri itu gimana, karakter kayak apa gitu. Ya karena secara nggak langsung akan dilihat oleh orang banyak gitu ya. Benar. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi enggak? Ada lagi yang punya pertanyaan? Oke, Angkat ada tangan. Nah, dua. itu. Oke, dari Clifford dulu ya, nanti setelah itu baru Audrey. Oke, silakan Clifford. Tas. Ya, dari tadi kan apa ya, kita udah nanya terus dan juga udah mendengar tentang entrepreneurship ataupun juga cara apa ya menjadi influencer seperti Cepelin itu sendiri. Tapi kalau Cliff boleh bertanya gitu ya, Cliff ingin tahu tentang kehidupan pribadi Cepelin terutama juga sebagai anak Tuhan gitu ya. Cliff mau tanya sih, kalau misalnya Cepelin ini kan sibuk di dunia apa ya, di dunia luar ini, di dunia TikTok juga. Cepelin apa ya, menghidupi hidupnya Cepelin itu sebagai anak Tuhan itu gimana untuk apa ya, tetap mempunyai waktu pribadi sebagai anak Tuhan saat teduh pribadi ataupun juga kalau misalnya Cepelin apa ya, menghadapi orang-orang yang belum tentunya sepenuhnya percaya kepada Tuhan ataupun juga bukan sebagai good influencer atau ada orang-orang yang belum tentu semua sikapnya itu baik untuk contohi gitu. Kayak misalnya apa ya, di luar Cepelin sebagai influencer ngomong-ngomong sama influencer lainnya. Tapi kan apa ya, belum tentu influencer lainnya itu baik. Gimana sih cara Cepelin juga tetap menjaga karakter yang sebagai anak Tuhan juga, sebagai alumni SMA Gloria juga gitu. Oke, thank you. Oke. Siapa namanya? Clifford. Oke, thank you Cliff. Kalau aku ya, yang pertama aku harus fokus sama diriku sendiri. Soalnya kebetulan aku orang yang sangat keras. Keras tuh maksudnya keras kepala, keras prinsip juga gitu. Jadi aku kayak, aku susah diubah prinsipnya. Dan puji Tuhan, dari SMA sampai sekarang prinsipku belum berubah. Dan tetap seperti ini kayak gitu. Misal kamu bilang masalah lingkungan. Temanku banyak kok yang nakal-nakal, ngerokok sana sini, minum sana sini, situ-situ. Menurutku jaga karakter kita adalah itu depends on yourself. Aku datang, misal ketemuan, oh ayo ketemuan di mana gitu. Ketemuan di tempat karaoke atau ketemuan di apa namanya? HW. Ya udah saya datang tapi saya makan. Mereka mau minum ya udah it's your own problem, it's not mine. Aku tetap datang, ngomong-ngomong semanusiawi mungkin. Dan aku emang nggak suka nyoba pernah, tapi aku nggak suka. Maksudnya nyoba, aku nggak rokok ya, nggak pernah rokok. Aku emang nggak mau, dan aku orangnya dari dulu kalau aku enggak ya enggak. Aku emang dari dulu kayak gitu, makanya aku bilang kan harus punya prinsip yang kuat, pendirian yang kuat. Tapi aku tidak menyarankan kalian keras kepala seperti saya, soalnya saya susah diomongin. Tapi ada baiknya, jadinya saya tidak gampang kepengaruh kayak gitu, dunia luar. Kalau kamu bilang masalah waktu sama Tuhan, puji Tuhan juga, aku masih gereja setiap minggu, aku masih saat teduh malam, tapi kalau udah capek,
aku ya ngomong, aduh Tuhan capek, udah hari ini 2 ayat aja, atau hari ini cuma renungan aja, nggak baca 1 pasal kayak gitu. Masih kok. Paling pokoknya yang wajib adalah doa sate malam itu aku pasti sampai sekarang dari SMP sampai sekarang saya belum bolong, masih aman. Ya harus aman terus sih kayak gitu. Masih aman kok, ibadah juga rutin. Kalau nggak ibadah pun biasanya misal aku kerjaan di jam aku ibadah. Kan sekarang ada online ya, aku bisa lah ngerjain apa sambil online. Kalau emang ketinggalan bisa dibalikin lagi online-nya kayak gitu. Oke, jadi Iya, seperti itu ya, Cliff ya. Intinya kalau diajak ke HW nggak mau. Oh, enggak mau. HW apa tahu nggak, Miss? HW apa tahu nggak? Halimin. Itu bukan gereja ya guys, jangan ibadah di sana. Tapi aku di sana benar-benar gak minum, Miss. Soalnya aku pun gak suka, aku di sana makan. Kalau emang kerjaan harus stay profesional, emang ketemuan di sana ya udah ketemuan aja. Sekedar kerjaan kayak gitu. Iya. Kan saya tidak berbuat dosa di sana. HW. Namanya HW. Saya tidak Pak mengotori Randy, tubuh. jadi kenapa kembali lagi ya? Kenapa pentingnya pendidikan karakter itu tadi ya, Evelyn Benar, ya? benar. Selain itu, pasti kan cobaannya banyak ya, Evelyn ya, menjadi konten kreator ini di luar sana, ya. Banyak, Aku Miss. yakin. Tapi saya tidak peduli Orang untungnya. kalau fondasi karakternya sudah bagus, berkumpul dengan perumpamaannya berkumpul dengan sapi, dia tidak akan menjadi sapi. Ya, Nah, betul. karena pendidikannya sudah bagus. Harus bisa menempatkan diri. Tapi kalau gampang terpengaruh, berkumpul dengan sapi, dia malah jadi nggak sapi kan gitu. Iya, Apa tuh, betul. Mbak? Oke, itu tadi ya, Cliff. Yang berikutnya yaitu Audrey. Thank you, Cliff. Silahkan Audrey. Teman-teman yang lainnya yuk, yang mau bertanya Yang silakan sebelah sini disiapkan belum ada pertanyaannya. yang tanya. Ya. Tanya dong. Jadi tadi kan bicara tentang passion ya. Passion kan satu yang didalami. Nah, gimana kalau misalnya ada banyak interest gitu, suka banyak hal dan semua itu pengen dilakukan gitu. Gimana caranya? Ada nggak kayak tips-tips buat kayak milih satu aja yang benar-benar didalami gitu? That's me. Aku bisa semua sampai bingung harus milih yang mana. Itu tergantung kamu, beneran. Aku dulu SMA, aku cheers, aku OSIS, aku tim mading juga, aku ketua klub fotografer, aku ya nyanyi, semua tak ambil. Jadi aku waktu konten tuh kayak, duh gimana ya? Caranya adalah dicari dulu, kamu passion di mana? Misal konten ya, aku bisa semua. Nari aku nyoba, ngefoto aku nyoba, estetik aku nyoba, semua tak coba. Begitu kamu tahu yang naik yang mana? Oh yang naik aku nyanyi, karakternya kayak gini. Ya udah difokusin satu nyanyi. Kalau tenggorokan lagi nggak enak atau lagi nggak mood nyanyi, bolehlah diselingi. Tapi kamu harus punya satu yang fokus sebagai main karakter kamu kayak gitu. Misal kamu senangnya apa sih? Kamu bingungnya apa? Misal. Apa ya? Musik. Ya musik terus nyanyi juga kayak konten tentang kayak buku gitu sama tentang art gitu. Ya banyak sih. Aku ya iseng lukis, bayang no aku kayak bingung ya apa ya. Wah, luar biasa. Tapi ya, enggak itu tergantung kamu paling enjoy yang mana dari semuanya. Yang paling enjoy, kalau aku jujur, yang aku paling melakuin tanpa beban adalah nyanyi. Karena aku di mana-mana nyanyi. Maksudnya kayak di jalan pun aku nyanyi. Kan simple dan aku enjoy ngelakuin itu. Tapi banyak juga orang yang nggak suka nyanyi, menurut dia nyanyi itu butuh effort yang besar. Nah kayak gitu kan jadinya pressure. Kalau aku sih pribadi enggak gitu. Jadi kamu paling enjoy yang mana, santai aja dijalanin semua itu santai aja. Sampai kamu nemu dalam jangka waktu lama kamu paling enak ini yang mana kayak gitu. Misal kamu suka musik, main gitar. Iya. Piano. Misal kamu suka main piano. Kamu kan bisa collabin main piano sama nyanyi kayak gitu kan. Terus kalau misal kayak aku juga main gitar, main piano, main drum semua bisa. Tapi nggak mungkin aku main drum sama nyanyi dong. Ya, akhirnya aku main gitar sama nyanyi. Dan ternyata audiensku lebih suka lihat aku main gitar daripada aku main piano. Ya udah, karena pekerjaan saya di sini ya harus ngikuti netizen begitu. Tapi intinya adalah semua itu harus di list yang mana yang diprioritasin. Kamu paling enjoy sama yang mana, yang paling kamu suka yang mana. Bingung bisa semua itu ada minusnya bisa semua. Bingung harus mau kemana.
Tapi itu jadinya enak. Akhirnya kayak misal aku, itu akan terpakai di suatu saat nanti. Misal kayak aku bisa desain baju, aku bisa lukis, aku bisa ngefoto. Akhirnya aku sekarang punya bisnis, aku nggak nyawa orang sama sekali. Aku desain sendiri, aku ngefoto sendiri, paling cuma nyawa studio. Kayak gitu, aku ngedit sendiri, semuanya aku sendiri kayak gitu. Begitu ceritanya, itu pasti akan kepake kok. Kamu mau di bidang apapun, misal kamu jadi fotografer nanti. Terus misal kamu fotografer, kamu nggak punya talent, kamu bisa sendiri sambil nyanyi apa sambil main musik. Kan semua bisa, semua tuh bisa diakali lah. Kalian kan punya banyak akal. Nyontek aja bisa. Nyontek gak sih mereka, Miss? Nyontek gak sih mereka? Mereka nyontek gak? Mereka nyontek gak? Nggak ada. Gak ada yang ngaku. Baik-baik kok. Bisa jadi begitu. Ada lagi? Yang sebelah sini, Oh, itu silakan. ada. Aduh, Oh, Miss Tita. kok guru? Takut. Miss Tita. Oke. Oke, jadi itu tadi ya, Mister. Cari yang paling dominan. Jangan kayak Miss Riksa, suka Yang paling basket. enjoy. Nah, yang paling enjoy melakukannya. Semua itu Bukan pokoknya harus santai. yang pokoknya tidak ada tekanan dalam melakukannya gitu ya, Evelyn ya. Benar, Miss. Jangan misalkan contohnya jangan main basket, suka basket banget. Tapi gimana Miss aku bingung suka berenang. Ya udah berenang sambil main basket. Oh kayak gitu ya. Oke, enggak gitu. Oke, next Miss Tita, silakan. Oke, ini tadi yang disampaikan kan tentang pemanfaatan media sosial gitu ya, yang akhirnya bikin Evelyn ini berpenghasilan, dapat penghasilan dari situ. Nah, siswa-siswa di Gloria ini kan nggak semuanya itu ekstrovert gitu ya, ada yang introvert. Nah, gimana kira-kira Evelyn? Tips yang bisa kamu berikan untuk siswa-siswa yang introvert. Kalau kamu kan bisa nyanyi, bisa main musik. Kalau tadi Audrey bilang bisa main piano, itu bisa collab sama nyanyi gitu ya. Nah kalau yang introvert, yang pendiam gitu ya, misalnya dia punya talenta, tapi talentanya itu melukis gitu, bisa bikin kontennya gimana. Dan selama ini sih ya sebagai guru yang saya amati, trennya di kalangan siswa-siswi ini, mereka itu punya media sosial, tapi media sosialnya tuh nggak ada postingannya sama sekali gitu. Nah ini bagaimana memulainya, khususnya tips bagi siswa-siswi yang mungkin introvert, punya talenta tapi mereka nggak bisa mengungkapkan itu di media sosial. Terima kasih. Oke. Thank you, Miss. Oke teman-teman, kasih aplaus dulu dong. Tepuk tangan no, yang semangat no Yang ya. tegang nih Evelyn-nya ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Kok dari aku Silakan. sih, kan tiap orang punya talenta kan beda-beda. Kalau ada yang emang nggak mau mengekspos itu atau cuma mau sekedar hobi, ya kalian cari peluang yang lain, kan peluang banyak di sekitar kalian, kan banyak peluang kayak gitu. Jadi kalau misal ada nih satu temanku, dia tuh jago banget balet, piano tuh jago banget. Ya pada akhirnya dia jadi arsitek karena dia bilang sih, aku nggak pinter public speaking. Padahal menurutku semua kerjaan kalian butuh public speaking. Mau nggak mau kalian akan ngomong sama klien, mau nggak mau kalian akan ngomong untuk kerjasama sama, misal kalian di perusahaan, kan perusahaan nggak perlu mengekspos sampai ke media sosial kayak gitu. Tapi ini kalian ngomong ke orang lain butuh pembawaan diri, butuh public speaking, butuh manner lah anggapannya kayak gitu. Buat yang introvert kan peluangnya banyak. Bisa lah cari peluang yang kalian suka. Misal introvert bisa jadi apa ya, arsitek kan bisa. Kalau enggak kalian suka ngelukis. Kalau emang kalian ekstrovert dan suka ngelukis, atau kalian introvert suka ngelukis, bisa lah kalian konten dicoba estetik gitu. Nggak usah pakai suara, masukin aja musiknya. Kan kalian cuma mau karyanya yang ditauin, bukan kaliannya. Tapi satu, kalian nggak dapat personal branding kalian. Kalian dapat your art branding, bukan your personal branding. Tapi kalau emang kalian mau fokus di sana juga nggak apa-apa. Banyak juga kok yang suka ngelukis, tapi nggak pakai suara, nggak voice over, kayak gitu tuh banyak. Tinggal dimasukin lagu, disesuaikan sama beat. Pokoknya peluang tuh banyak lah. Peluang tuh banyak dalam segala hal, dalam segala keadaan itu pasti ada peluang. Tinggal kalian bisa nggak cari celah peluang itu, kayak gitu. Gitu, Miss. Oke, jadi seperti itu ya Miss Tita ya. Tapi ada juga loh public figure yang nggak ngomong duitnya banyak. Iya, benar sekali. Siapa Miss Riksa? Contohnya siapa? Siapa Miss? Tahu nggak? Nggak, Di ya. Evelyn Oh tahu Limbat ya. Oh, ini Mr. Bean. Limbat. Oh, Limbat. Iya. Oh iya ya benar-benar.
Limbat Itu- kan cuma dia. Nah, itu kan talenta. Pernah Tapi kan? Limbat itu Kenapa? terakhir ngomong sama orang kelas 5 SD. Sampai sekarang dia nggak ngomong. itu gimmick, Mister. Iya. Dia sama istrinya nggak ngomong, Jadi- gimana? Diam itu termasuk talenta loh. Karena mungkin salah satu quote yang dia suka adalah silent is silver, Silent. gitu ya. Ya aku nggak bisa diem sih, Mister, memang. Iya. Saya juga tidak pernah melihat Limbat ngomong cuma diem aja gini ya. Itu kan ciri khas toh, itu termasuk personal branding, Mister. Jadi Sama itu ya, loh, yang di TV pojokan kecil yang tangannya gini-gini itu kan nggak perlu ngomong. ya itu kan bukan public figure, Mister. Itu bukan public figure. Iya, tangannya cuma gini-gini. Nah, itu Itu namanya pekerjaan itu, Mbak. itu ya. jenenge profesinya jenenge apa? Itu namanya penerjemah untuk yang ini apa ya? Untuk yang ini ya, apa? Untuk yang iya. Tuna wicara. Iya, yang itu. Nanti dicari lagi ya. Nah, Saya nggak tahu namanya apa. Rongki cocok mungkin. Iya. Oke, Mr. Bean itu juga gitu, Mister. Itu ternyata ada sejarahnya ya. Dulu ternyata Mr. Bean, teman-teman tahu kan, Mr. Bean, kartun Mr. Nah, dulu itu ternyata dia ditolak oleh berbagai ini ya, karena suaranya jelek atau apa. Terus akhirnya dia hanya diem aja, gini aja, hanya ketawain, gini diketawain. Nah, itu akhirnya dia itu Iya. potensinya mulai Jadi, keluar. kayak Jangan gitu. letterluck. Kalau gini nggak bisa gini, berarti nggak bisa gini. Wah, letterluck. Susah berkembang orang letterluck. Ya, silakan. Mas Yafin. Ngomong lagi. Aku ngomong materi saya sudah selesai, Mister. Sudah selesai ya? Sudah, Mister. Sudah Pak Randy sudah selesai. Sudah, Mister. Ini nanti kepalanya anak-anak pecah, ini udah mulai jenuh. Ada nih lagi mereka. pertanyaan, ayo 1-2 lagi boleh. Ada yang mau tanya? Oke. Nganti jam piro lagi? Ini. Masih ada waktu 10 menit lagi, Mister. Tak Oke, kira satu silakan. Steve ya? Benar gak sih? Iya, Steve benar. Ya aku gampang hafal ternyata. Plus poin. Iya. Oke, silakan Steve. Berdiri loh. Nah, Izin tanya, kan saya lumayan tertarik ke, tadi kan sudah disebutkan mengenai sosial media, mengenai dan lain-lain gitu ya. Saya tertarik ke yang brainwash Cloudline CC itu loh, yang bisnisnya CC. Itu kan ibaratnya bisnis startup gitu ya CC ya, kan mulai dari awal gitu kan. Gimana CC bisa yakin kalau bisnisnya yang CC sudah setting ini, bisnis plan-nya ini bakal berhasil gitu CC? Karena Steve pun kenal gitu ya, ada orang yang dia itu sudah punya ide bisnis, dia sudah siapkan modalnya, dia sudah siapkan kerjasama sama perusahaan impornya, apa segalanya, dan tapi dia itu menurut Steve itu kayak masih ada sedikit kurang persiapan, maksudnya dia masih kayak belum yakin, tapi dia tetap terabas saja gitu, Cey. Nah, hasilnya dia sudah usaha tahun ini tahun ketiga, dan dia belum balik modal, dan malah mengutang gitu, Cey. Kan artinya kan bisa dibilang bisnisnya kan gagal kan, karena dia mengambil sikap menerabas itu tadi. Nah, gimana Cece cara bisa yakin kalau modal yang Cece punya ini sudah cukup, sudah yakin bisa memenuhi kebutuhan bisnisnya Cece tadi. Gimana cara Cece merasa kayak, aduh mungkin aku masih butuh modal yang lebih banyak lagi, mungkin masih butuh, masih cari yang aman dulu aja Cece sebelum mulai bisnis startup kayak tadi. Kan bisnisnya itu sangat beresiko gitu Cece. Gimana cara Cece bisa meyakinkan diri dan memastikan kalau jalannya bisnis ini tuh lancar gitu, Cek, aman maksudnya. Got it. Oke, thank you. Thank you, Cek. Kalau aku ya, jujur aku pun nggak yakin sih awalnya. Tapi aku bilang terabas itu jangan asal terabas, guys. Terabas itu maksudku kalian harus research, kalian harus tahu, kalian harus menguasai bidang itu tersebut. Kalau misal apa ekspor impor ya, ekspor impor itu gak gampang loh, guys. Kalau misalnya emang kalian belum matang masalah hal itu atau nggak ada keluarga yang di bidang itu, ya kemungkinan gagalnya besar. Sebenarnya clothingku juga kemungkinan besar gagal sih. Tapi ya puji Tuhan lancar. Tapi sempat kemarin tuh salah namanya bisnis awal-awal pasti ada miskom, pasti ada salah. Kemarin aku ke konveksi kan aku gak nyabloni sendiri, aku nyablon di orang. Orangnya itu ngeganti sablonannya tanpa izin aku. Dia bilang ini lebih bagus, tapi aku nggak suka. Dan aku benar-benar aku lebih over quality ke kalian daripada, maksudnya ke customer daripada harga kayak gitu. Aku nggak akan mau naik harga kalau kualitinya nggak suka. Aku menempatkan diri sebagai customer. Kalau kamu bilang yakin atau enggak, aku nggak yakin.
Tapi kan aku udah tahu pasarannya kayak apa. Kalau masalah modal, kalau aku nggak menyarankan ngutang sih. Maka tadi aku bilang kalau kalian mau, selama kalian punya fasilitas maksudku adalah modal. Modal yang kalian sudah rencanakan, ya nggak apa-apa, kalian coba aja. Tapi kan harus menguasai. Jangan uang, misalkan dikasih modal sama papa kalian 5 juta buat buka apa gitu. Kecil-kecil lah, atau 15 juta lah. Tapi kalian kayak, ya nggak apa-apa, yang penting terabas saya. Ya uangnya kalian, uang papa kalian buang lah, 15 juta. Yang penting kalian tuh harus menguasai dulu. Diperhitungkan modalnya. Aku mulai jualan ini Juni ya Miss? Mei, April akhir. Terus sempat ke pending sebulan full gara-gara konveksinya salah. Salah bukan dari aku, tapi gimana-gimana tetap bawa namaku. Jadi aku harus tetap punya tanggung jawab dong. Akhirnya ya, puji Tuhan 100 pieces tuh habisnya ini tinggal 15 selama 5 hari. Jadi itu menurutku ya proses juga. Aku kan mau orang itu awareness. Aku tahu, oh ini loh ada yang namanya brainwash. Ini loh ada clothing yang namanya brainwash. Bukan berarti aku harus beli brainwash. Aku nggak butuh itu. Aku butuh orang tahu dulu kalau aku ini punya brand. Kalau ada brand di Indonesia yang namanya itu brainwash clothing kayak gitu. Modal, jangan ngutang kalau kalian belum punya PT. Aku nggak akan minta, anggapannya kalian nggak punya jaminan untuk investornya kalian. Aku juga ada, kalian ada yang tahu 33 Brew nggak? Tahu nggak? Ada yang tahu 33 Brew nggak? Tempat kopi yang di Dharma Husada, di Citraland, gak ada yang tahu. Padahal cabangnya udah 5. Tentang kopi? Apa? Tentang kopi? Bukan, 33 Brew. Oh. XXX3. Itulah, kalau kalian nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Pokoknya itu dulu pertama kali buka juga waktu COVID. Itu punya ceceku dan aku investor di sana. Meskipun saudara, aku maksudnya saudara-saudara kerja-kerja. Profesional itu penting. Kalau di luar saudara ya, di luar kerja ya saudara kita hoping. Tapi kalau udah di dalam kerjaan ya harus stay profesional kayak gitu. Itu pun dia baru berani ambil investor setelah dia punya legalisir nama, setelah dia punya anggapannya PT, dan setelah 6 bulan jalan. Kalau kamu nggak punya portofolio, jangan minta investor lah. Investor naruh duit, apa jaminannya kalau kalian nggak punya portofolio? Kalau untuk awal modal harus punya sendiri menurutku. Apalagi umur sekalian. Umur berapa ya kelas 9 ini? 16, 15. 16-15 lah ya. Latihan jualan kecil-kecil lo boleh kok guys. Aku dulu SMP jualan stiker nama. Tahu nggak sih label nama yang kecil-kecil yang biasanya ditempel no kayak gitu. Tapi aku tahu otakku bukan otak jualan, tapi bisa. Aku enjoy, tapi nggak se-enjoy aku melakukan hobiku kayak gitu. Kebetulan hobiku juga menghasilkan duit, tapi aku tetap ngelakuin dua-dua. Makanya aku bilang peluang itu banyak. Skill itu juga, skillnya kalian banyak, udah simpen aja nggak apa-apa, nanti bakal kepake kayak gitu. Modal big no sih kalau ngutang, kalau belum punya PT, belum punya nama, belum punya portofolio, jangan ambil investor kayak gitu. Ini bahasanya tinggi banget ya, anak SMP pinter banget. Padahal SMP nggak tahu apa-apa. Intinya yakin lah. Cara yakinnya itu nggak ada, Mister. Yakinnya adalah kita yang lihat peluang itu sendiri, bisa apa enggak menurutmu? Jangan terabas-terabas gak tahu dasarnya nggak bisa lah. Iya. Kamu mau misal kamu mau jualan kaos, kamu nggak tahu bahan yang bagus apa, kamu nggak tahu yang bedanya ini sama ini apa ya. Kamu harus tahu, at least kalau clothing, kamu megang sablonan gini, oh ini apa, megang ini, oh ini apa, at least harus tahu kayak gitu. Paling enggak kalian mengurangi resiko rugi. Puji Tuhan aku belum rugi, jangan rugi. Jangan sampai ya. Ibarat orang mau berkebun, kita harus tahu apa yang akan kita garap di dalam kebun. Benar. Nah, itu loh. Bosnya minta, ada klien minta cabai buat ambil lemon lah amsyong. Nah, itu benar. Gitu. Oke, jadi intinya jangan takut itu tadi ya, rugi. Jangan takut dan harus menguasai, Miss. Saya juga pernah baca sih Evelyn di buku seorang entrepreneur gitu ya. Kalau nggak salah itu kalau masih seingat saya ya. Di buku itu kalau kalian ingin menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha itu intinya satu, jangan pernah takut mencoba dan rugi.
gitu. Itu adalah prinsipnya gitu ya. Benar. Gitu. Oh, sama satu lagi, kalau misalnya emang aku sih orangnya kan, kamu minta yang main aman ya, Steve, tadi kamu bilang. Kalau aku ya, aku gini-gini, aku pernah kerja tadi yang social bread. Itu bukan jualan roti, Miss. Saya nggak jualan roti. itu social media management. Jadi aku nge-handle misal brand Coffee Toffee, terus ada brand lagi Excelso sama brand ikan, itu ke kantorku. Dia minta, oh ini aku minta di-handle ini sosial medianya, tolong bikinin konten. Sorry. Oke, lanjut. Maaf. Ada callingan teman-teman ya? Bukan calling, alarm. Miss. Oke. Biasanya jam segini saya mandi, baru mandi. Jadi dari jam 6 nggak mandi. Alarm jamnya udah selesai ya? Itu tadi alarm petanda jamnya Iya, udah waktunya sudah selesai. Tapi kan memang Oh gitu ya. Pokoknya magang. Misal kalian tahu magang. Misalnya aku kerja di kantor kan kita kerja ikut orang. Aku kan nggak keluar modal. Jadi jadi aku nggak akan rugi kayak gitu. Jadi untuk awal aku merasa pengalaman tuh penting. Kalian kalau mau ya kerja dulu lah di kantor. Aku dulu setahun di social bread kayak gitu. Itu aku juga sebagai social media agency. Jadi aku bikinin konten 3 brand. Satu brand harus 12 konten. Jadi sebulan 36 konten. Itu otakku sendiri. Tapi akhirnya ada plusnya. Apa? Begitu aku udah endorse. Aku tahu ya apa cara menghadapi klien. Dari brief yang dikasih sama klien, PPT-nya, aku udah tahu, oh berarti klien ini mintanya kayak gini. Dari protesan brand-brand yang di kantor dulu aku udah kayak ngerti. Oh alah, ternyata harus kayak gini. Itu mempercepat biar gak ada revisi kayak gitu. Pengalaman tuh penting. Kalau kamu cari aman, kamu harus ikut kantor dulu, ikut orang. Gak harus kantor. Sama kontraktor kan juga ikut orang. Gak perlu modal dan kamu gak akan rugi kayak gitu. Oke, luar biasa. Seperti itu ya, Steve ya. Oke teman-teman, karena waktunya, kalau kita bahas memang hobi, setelah itu tuh nggak ada habisnya gitu ya, Evelyn ya. Seru sekali. Seru. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir sebagai penutup. Boleh. Kenapa kok kamu memilih entrepreneur? Silakan. Karena lebih menyesuaikan saya. Saya yang mengatur. Aku ini tipikal orang yang leading. Tapi kerja sama tim juga bisa, tapi aku lebih leading. Jadi biasanya kalau misal ya waktu SMA kerja kelompok gini gitu, selalu kayak aku yang decide harus gimana, aku yang decide pembagian kayak gitu. Aku tipikal orang yang leading, kalian harus tahu kalian sukanya gimana. Tapi pengusaha itu banyak, entrepreneur itu banyak. Kalian kalau suka leading ya kalian bisa make your own business. Kalau kalian suka bekerja sama dalam tim, bikinlah entrepreneurs yang bareng sama teman. Tapi jangan merusak pertemanan. Harus profesional, temenan, kerjaan kayak gitu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu, mengenali diri kalian gitu ya. Setelah itu baru kalian memilih mau jadi apa nantinya. Dan kuncinya selain itu harus konsisten. Benar, ya. fokus. Benar. Oke, terakhir Evelyn mungkin ada pesan atau quotes untuk teman-teman kita. Waduh. Silakan. Pesannya jangan tegang-tegang guys, aku kayak ngomong sendiri loh. Kan habis ini masuk SMA ya? Kapan Miss Juli? Juli ya? Juli habis ini masuk SMA. Ya SMA digunakan sebaik mungkin ya guys, SMA sangat menyenangkan. Saya tidak bisa, saya kalau disuruh milih SMA lagi, ya aku tetap bakal Gloria sih. Soalnya menurutku SMA itu pendidikan yang paling nentuin karakternya kalian. Awal mulanya orang salah pergaulan pasti teman SMA. Kayak gitu. Betul, jadi SMA itu masa labilnya kalian. Biasanya orang pengen kabur dari rumah. Apa itu tuh pas masa SMA. Orang-orang labil tuh waktu SMA. Makanya aku bilang kalau SMA kalian harus tentuin kalian ke depannya ngapain. Harus punya prinsip yang kuat. Harus punya pendirian yang kuat. Pokoknya kalian harus tahu sendiri lah mana yang benar, mana yang enggak kayak gitu. Kalian yang tahu diri kalian yang ngontrol diri kalian. Kayak gitu, do your best. Oke, itu dari Evelyn. Oke, kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan yang paling meriah. Oke. Terima kasih banyak untuk Evelyn atas sharing dan ilmunya pada pagi hari ini ya. Oke, terima kasih Evelyn. Udah boleh turun ya, Miss? Kenapa? Udah boleh turun. Saya turun.
Oh ya, Boleh. makasih. Oke teman-teman. Nah, banyak sekali ya hari ini yang kita dapatkan dari narasumber kita ya, Mister ya. Narasumber. Yang Kalau pertama, kenapa? Narahubung. Narahubung. Oh, narasumber. Oke, yang pertama ya, kalian harus mengenali terlebih dahulu ya. Kenali diri. Mengenali diri, menggali potensi kalian. Nah. Kira-kira nanti saya ini mau jadi apa? Terus yang kedua, jadi apa prak. beriman pada Tuhan Yesus. Iya, beriman pada Tuhan Yesus ya. Yang Terus ketiga tadi otodidak. Yang keempat konsisten. Konsisten. Itu kuncinya. Yang kelima kok banyak sekali tadi katanya 4 sekarang 5. Benang merahnya. Oke, yang kelima percaya tadi kenali diri. Kenali diri, menggali potensi, beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Apa mau? Otodidak, konsisten, dan yang terakhir yaitu adalah los. Penting itu. Los itu apa, Mister? Los itu apa? Layanan orientasi sekolah. Bukan, los itu jangan dipikir gitu loh, gimana sih? Ya. Maksudnya ikuti alurnya, begitu ya? Oke. Miss ingatkan lagi teman-teman untuk link presensinya silahkan untuk jangan lupa ya, absen, ya. Link presensinya sekali lagi jangan lupa untuk diisi ya. Terus pengumuman yang berikutnya nanti setelah kegiatan seminar ini selesai untuk teman-teman kelas 9 yang mengikuti field trip tujuan masker wajah dan juga apa tadi ya? Lupa saya. Plastiknya ubayang. Masker wajah dan banana cake ya, Mister ya. Nah, nanti silahkan yang masker wajah menemui Pak Danu. Sementara yang banana cake-nya menemui Miss Zafira di belakang. Nanti ya, di luar hall. Seperti itu. Pak Danu dan Miss Zafira. Ya, Pak Danu dan Miss Zafira. Pak Danu yang masker wajah, sementara Miss Zafira yang banana cake. Bagi teman-teman kelas 9 yang mengikuti field trip atau yang belum mengambil bahan-bahannya, gitu ya. Oke, Mister. Wah, kita sudah di penghujung acara hari ini ya. Penghujung acara mau selesai. Mau selesai. Kita makan siang pulang. Iya. Tapi makan siangnya di mana ya? Nanti makan siangnya teman-teman bisa bukan makan siang, Mister, tapi snack. Oh, snack siang berarti. Snacknya nanti bisa mengambil di belakang saat kalian keluar dari hall ya. Ada Miss Reta dan Miss Atik di luar hall nanti. Oke, teman-teman. Sebelum kita pulang dan mengakhiri sesi seminar kita pada pagi hari, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman silakan ambil sikap doa yang baik untuk doa penutup. Saya persilakan Pak Agus. Cek. Teman-teman, sebelum saya berdoa, saya tergelitik dengan tadi yang diuraikan oleh Javelin ya, dan juga pertanyaan Clifford tadi. Saya mengutip perkataan dari seorang namanya Billy Graham. Billy Graham itu berkata gini, jika kamu sibuk dan kamu makin sibuk, maka kamu makin perlu anugerah Tuhan. Karena itu kamu harus sering berdoa. Jika kamu sibuk, kamu makin perlu anugerah Tuhan. Maka kamu harus sering berdoa. Itu adalah perkataan dari Billy Graham. Billy Graham muda ketika dia masih kuliah di Wheaton College di Florida, Amerika, dia diajak untuk studi trip ke Inggris, ke bekas kediaman dari seorang yang terkenal namanya John Wesley. Di tempat John Wesley itu, field trip diajak melihat-lihat bagaimana kamar John Wesley, tempat kerjanya, tempat belajarnya, tempat dia menulis lagu dan sebagainya. Nah, ketika rombongan itu sudah selesai melakukan studi trip, kemudian masuk ke mobil, ke bis, ternyata Billy Graham itu hilang, cari di mana gitu ya. Nah, ketika Profesor Stamford kalau nggak salah, dia cari Billy Graham, ternyata Billy Graham itu ketinggalan. Ditemukan dia itu sedang berlutut di bekas tempat John Wesley itu berdoa. Billy Graham berlutut berdoa di sana, kedengaran keras. Dan dia berkata, suatu hari kelak aku ingin seperti John Wesley, dipakai Tuhan secara luar biasa. Teman-teman,
Dan itu terbukti setelah berpuluh-puluh tahun kemudian Billy Graham itu menjadi orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Bukan hanya di Amerika, tapi bagi seluruh dunia. Dan beliau sudah wafat meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu Billy Graham. Nah, saya berharap melalui pemaparan dari Evelyn tentang entrepreneur tadi, dan besok masih ada lagi field trip yang kalian akan didorong untuk menemukan passion barangkali, atau talent, atau apa sebagainya. Ingat, ini bukan sekedar sebuah materi biasa, tapi ini adalah salah satu cara Tuhan untuk kalian menemukan passion kalian, menemukan minat, bakat, atau apapun itu. Dan pesan saya terakhir adalah, doakanlah kepada Tuhan. Kalian menjalani sebuah profesi atau sebuah passion itu jangan sekedar menjalani biasa. Tadi Evelyn mengatakan dia tetap konsisten untuk saat teduh, beribadah kepada Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Dan itu menurut saya sangat penting. Kehidupan iman yang teguh di dalam Tuhan akan mendorongmu memiliki sebuah semangat, sebuah kerja keras, dan sebuah harapan yang tidak akan membuatmu menyerah di tengah jalan. Betul ya? Setuju ya? Ayo mari kita sama-sama berdiri. Mari kita berdiri semua. Mari kita mengambil sikap doa, mari kita berdoa. Kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami tahu apa yang sudah disampaikan ini sangat penting, dan ini adalah salah satu cara Tuhan menolong kami untuk kami dapat menemukan minat, bakat, talent, passion bahkan di dalam hidup kami. Khususnya kami sebagai seorang anak remaja yang masih ada harapan ke depan, yang masih panjang perjalanan yang akan kami tempuh bersama. Kami rindu kasih-Mu merengkuh kami. Kami rindu kasih-Mu memenuhi hati kami dan memberikan kami harapan, keberanian, kerja keras, bahkan semangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih untuk Evelyn yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat, mengingatkan kami akan sebuah kerja keras, akan sebuah personal brand. Christian character di dalamnya sangat penting, karena itu Tuhan arahkan hati kami untuk terus berpaut kepada Tuhan, untuk terus bersandar kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami diperlengkapi, esok pun melalui field trip kami pun akan diperlengkapi. Kiranya itu semua boleh menolong kami untuk melihat bagaimana karya Tuhan memelihara kami dengan luar biasa dan kesempatan yang luas yang Tuhan sediakan untuk kami dibentuk, diperlengkapi dengan berbagai skill dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sertailah kami kiranya dan biarlah damai sejahtera dari Allah, cinta kasih Kristus yang kekal, dan topangan Allah Roh Kudus menyertai dan menopang kami sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Ada pengumuman dari Mr. Danu. Oke, kami sampaikan terima kasih untuk Pak Agus. Ya, Miss ingatkan lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensinya ya. Terus setelah kegiatan seminar kita selesai, jangan lupa untuk teman-teman kelas 9 yang mengikuti field trip terkhususnya yang tujuan masker wajah, nanti bisa langsung ke Pak Danu untuk mengambil peralatan yang belum ya. Lalu untuk banana cake bisa ke Miss Zevira ya. Jadi bagi untuk teman-teman yang belum mengambil, silakan menemui Pak Danu dan Miss Zevira. Miss Zevira dan Pak Danu. Lalu setelah kegiatan seminar ini selesai, untuk meninggalkan hall, nanti aba-aba dari Mr. dan Miss ya. Jadi nanti akan berurutan. Untuk apa? Untuk menjaga protokol ya. Kita tetap menjaga protokol supaya tidak berdempet-dempetan gitu ya. Oh, berkerumun, benar. Ya kan nanti dempet-dempetan Pak gitu kan. Ya. Jadi nanti saat keluar hall aba-abanya dari Miss Riksa dan Mr. Randy seperti itu ya. Miss Gayu ada tambahan pengumuman lagi? Oke, sebelum meninggalkan hall kita foto bersama dulu ya sama Evelyn.
cewek dulu, baru cowok dulu ya, Pak Fe, bener ya? Di depan sini atau gimana? Oh, di depan sini, oke baik. Ya, oke yang cewek-cewek berarti Bapak Ibu Guru juga boleh. Oke. Cewek-cewek Berarti dulu. cewek-cewek dulu ya Miss ya? Ya. Oke, silakan. Yang Untuk cewek yang merasa Ya, cewek benar. silakan Yang untuk merasa berdiri. cewek. Yuk, Ya. silakan berdiri, kita Yang akan foto merasa bersama. Nah, mulai dari ini ya Pak Fe, 1, 2, 3. Ya. Oke, silakan yang cewek maju ke depan, diisi barisan yang pertama dulu. Oke, silakan. Yuk, ayo. Sini Ayo, Keisha, jangan langsung maju malu-malu. aja. Nah, ya. Sini. Oke, langsung ya. Oke, langsung lanjut ke Di baris baris kedua. pertama. Yang kecil-kecil di depan ya. Biar kelihatan maksudnya. Yuk, Biar silakan kelihatan. langsung hadap ke sana teman-teman. Langsung Ya, langsung menghadap hadap ke depan. kamera.